Sampai hari ini masih ada dan bahkan mungkin banyak warga negara Indonesia yang disandera di luar negeri. Latar belakangnya macam-macam, tetapi intinya adalah ada persoalan kemanusiaan ketika kita mendengar kabar penyanderaan orang dengan dalih apapun juga. Mari kita simak dulu tayangan berikut ini sebelum saya lanjutkan. Para WNI yang terjebak di Myanmar, mohon bantuan kepada pemerintah Indonesia buat membantu pemulangan kami di sini, karena kami di sini sudah terpuruk dan terancam. Dan saat ini sekitar pukul 12.30 pada hari Minggu, tanggal 1 Mei, saya bersama dengan mereka sudah dibebaskan dari sandera setelah 35 hari. Mungkin sebagian Anda tahu peristiwanya ketika 20 warga negara Indonesia meminta tolong melalui video yang viral beberapa waktu yang lalu. Karena mereka disandera oleh perusahaan yang mempekerjakan mereka di Myanmar. Ini adalah warga negara Indonesia korban perdagangan manusia. Dan yang satu lagi adalah peristiwa penyanderaan anak buah kapal oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Sekarang saya ke Mayang, salah satu korban yang ada di video ya, betul, yang nangis-nangis minta Pak Jokowi menolong, Ya, betul Bang. meminta agar orang-orang di Indonesia segera bertindak ya. Itu peristiwanya Itu peristiwanya kita di Myanmar, di Myawaddy tepatnya nama daerahnya. Itu salah satu daerah konflik ya, pusat pemberontakan di Myanmar waktu itu. Jadi pada saat kalian nangis-nangis itu sebenarnya di luar masih ada konflik bersenjata ya? Masih perang, bahkan saat kita bekerja pun malamnya itu kita masih dengan suara bom, suara tembakan, kita tetap disuruh kerja. Jadi berapa bulan kalian disekap ini? Kalau disekapnya sendiri kita itu mulai pemberontakan sejak April setelah Lebaran. Apa yang dimaksud pemberontakan di sini? Kita mulai nggak mau kerja. Oh, pemberontakan di dalam perusahaan itu? Ya, karena kita ngerasa sudah sangat capek juga. Kebetulan kita ber-20 ini kan datangnya tidak seabrek 20 nih Bang. Jadi datangnya tuh bertahap. Kalian tidak saling mengenal di Indonesia? Tidak. Baru kenal di sana? Ya, kecuali saya sama teman saya ada namanya Novi. Hanya 2 orang perempuan, 3 waktu itu perempuan. Kemudian kita datang itu saya sendiri Oktober, bulan Oktober. Sampai di sana Oktober 2022 berarti. Mulai mau pulang itu ya 2 minggu pertama bekerja saya sudah mau pulang. Cuman saya nggak tahu caranya gitu. Karena melihat penyiksaan yang sudah mereka lakukan sama orang di sana. Baik, ada berapa warga negara Indonesia saat itu? Kalau yang di perusahaan yang di tempat saya bekerja waktu itu sekitar 20 orang. 20 warga negara Indonesia? Warga negara di luar Indonesia. itu ada warga negara lain? Ada warga negara lain. Jadi ini kerja paksa ya? Ya, saya bisa bilang begitu. Baik, jadi total berapa bulan tadi atau berapa lama tadi? 6 bulan kurang lebih. 6 bulan? 6 sampai 7 bulan ya. Disekap ya? Ya, kalau disekap dalam tanda sambil bekerja iya, tapi kalau di real sekapnya itu kurang lebih waktu itu hampir 3 minggu ya, 2 minggu lebih lah. Yang benar-benar kita disekap dan disiksa. Jadi kalian ini korban human trafficking? Yes. Atau perdagangan orang? Betul. Awal mulanya bagaimana sampai Mayang berada di sana katakan, atau bersama berapa? 2 teman tadi atau 1 teman? 1 teman. Awalnya sih saya sendiri ya. Jadi awalnya itu ditawarkan oleh sahabat ipar saya. Ditawarkan untuk bekerja. Kemudian saya dikenalkan dengan yang saat ini sudah menjadi tersangka, agennya, Nita dan Andri. Saat itu saya dikenalkan dia sebagai koordinator untuk Indonesia. Jadi sempat ada video interview juga. Kita interview dalam bahasa Inggris. Kita diminta untuk foto dengan background putih. Kemudian semuanya tuh lancar, aman, maksudnya seperti normal gitu Bang awalnya. Kemudian juga kita diminta mengirimkan data-data gitu. Akhirnya waktu itu disebutkan nanti akan ada visa kerja setelah masa training. Jadi training 2 minggu dan waktu itu disebutkannya di Thailand. Training apa ini waktu itu? Training pekerjaan ini waktu itu sebagai semacam customer operator online gitu. Waktu itu saya, jadi beda-beda dia ngomong ke yang lain. Yang waktu saya
Saya waktu itu berpikir seperti telemarketing karena dia bilang nanti ada nomor-nomor yang sudah ada customer, kamu tinggal telepon dan menawarkan produk begitu. Dengan janji dapat gaji berapa itu? 30.000 Thai baht atau kurang lebih 15 juta lah waktu 15 itu. juta, fasilitas lainnya yang ditawarkan? Fasilitas tempat tinggal, kemudian kesehatan ditanggung katanya, makan itu 4 kali sehari katanya, terus kita juga bisa pulang per 6 bulan sekali waktu itu katanya, bisa cuti lah gitu ibaratnya, yang dibayarkan sama perusahaan. Dapat juga bonusnya pun dia bilang sangat besar waktu itu, antara 30 sampai 80 juta bonus. Tergiur lah Mayang. Iya, cukup tergiur memang waktu itu. Jadi sampai sejauh mana baru Mayang dan teman-teman katakanlah mulai curiga bahwa ada yang aneh dari rekrutmen untuk pekerjaan ini? Kalau saya pribadi hari di mana saya sampai di Mae Sot, Thailand. Sampai kita 8 jam dari Don Mueang itu ke Mae Sot namanya, perbatasan. Kita dijemput lagi dan di situ kita masuk ke ladang jagung. Di situ saya sudah mulai curiga. Jalannya tuh tanah gitu. Saya di situ sudah mulai curiga. Saya sempat ngomong sama 2 teman saya yang bareng, ini kita kemana gitu. Ya sama, mereka pun nggak tahu kan. Ya sampailah kita ke pinggir sungai setelah kurang lebih 30 menit. Di pinggir sungai, namanya ternyata saya baru tahu itu Sungai Moi, perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Jadi di depan itu semua sudah ada tentara dengan senjata, sudah mengarah gini. Ada yang di atas, ada yang di bawah, dan itu mereka banyak sekali. Bagaimana perasaanmu hari itu? Bingung, mau kabur tapi mau kemana gitu, bingung. Ini karena saya sudah merasa wah ini udah nggak benar gitu. Dan saat itu kita langsung dipercepat untuk diambil tasnya, dibawa ke perahu. Pokoknya mereka bilang move, suruh cepat. Perahu untuk menyeberang ke seberang. Iya, Berarti ke seberang. menyeberang ke Myanmar. Iya, dan itu saya nggak tahu. Nggak ada petugas, nggak ada dokumen. Nggak ada. Dokumen di mana? Dokumen paspor dan lain-lain. Paspor itu dipegang sama supir karena kita beberapa kali melewati penjagaan itu seperti normal. Oke. Dan selama kita turun dari Don Mueang menuju Mae Sot, itu normal semuanya. Gitu. Sampai di lokasi tempat bekerja, apa yang Mayang lihat? Saya waktu sampai di lokasi, saya sempat dikarantina karena saya flu, dicurigai COVID kan waktu itu. Saya dikarantina di sebuah tempat yang menurut saya aneh. Seperti penjara bisa dibilang. Itu kamar mandinya tidak layak. Saya waktu itu semalam di sana saya kedatangan kadal besar. Kemudian itu kamar mandinya dari styrofoam baknya dan sudah pecah. Nah di situ saya udah merasa nih kok tempatnya kayak gini banget gitu. Besoknya saya sudah mulai masuk ke mes, kan di sana ada mes Bang. Kita disediakan mes, 1 kamar itu untuk 8 orang. Jadi tempat tidurnya yang double bed gitu yang bertingkat. Saya masuk mes itu, saya ketemu sama leader saya, orang Cina Malaysia dia. Saya tanya, dia nggak jawab. Saya tanya di mana, terus nanti kerjanya seperti apa, dia nggak jawab. Dia hanya marah saja. Sampai di tempat, ya kita kerja, disuruh kerja. Pertama itu ya kita dikasih handphone, ada banyak. Waktu saya pegang 20 handphone waktu itu. Jadi saya juga belum tahu itu bahwa adalah penipuan. Saya nggak tahu kalau itu scam waktu itu. Cuman disuruh kumpulin foto sama bikin akun media sosial gitu kan. Nah saya tanyalah, karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia kan, hanya bisa berbahasa Inggris dan Melayu waktu itu. Saya tanya dan dia cuman marah. Dia ngomong, ada yang bikin saya kaget. Dia bilang, sudahlah, dia bilang itu, you tak usah banyak tanya, you sudah dijual ke sini, you kerja saja yang baik, dia bilang. Oke. Di situ saya cukup pakai kaget. bahasa Melayu itu Ya, tadi ya? saya cukup kaget, wah dijual gitu kan. Baik, jadi pekerjaan persisnya apa sih ini? Scammer online. Oke, jelaskan dengan sederhana aja. Kita disuruh membuat profil. Jadi kita membuat profil itu sereal mungkin Bang. Jadi profilingnya itu adalah perempuan Asia. Dia pekerja yang sukses. Dia punya kehidupan yang glamor. Jadi kita itu tugas kita memposting kegiatan dia setiap hari itu senormal mungkin seperti akun asli. Jadi kita di awal itu kita harus mengumpulkan sekitar 400 sampai 500 foto untuk satu profil. Kita tuh awalnya cuma langsung disuruh nyari kayak cari dong cewek cantik yang punya followers banyak di media sosial tapi nggak terlalu terkenal. Biar nggak ketara gitu maksudnya. Itu yang dijadikan profil dari akun. Iya, betul. Ini akunnya banyak atau satu akun
Akunnya banyak. Banyak. Iya. Jadi profilnya banyak dong. Iya, Tiap hari harus diunggah cerita tentang dia. Betul. Seakan-akan itu kita. Nanti Iya. kemudian tujuannya apa? tujuannya supaya si korban itu melihat bahwa ini orang real. Penipuan ini ya? Iya, penipuan. Biasanya kalau waktu itu kebetulan kita nggak sempat menggunakan, maksudnya nggak sempat aktif di Facebook dan di Instagram waktu itu, di medsos itu, kita akhirnya itu aktifnya di Twitter. Twitter. Ya, jadi sistem mainnya kita follow, Iya. nanti di fallback kita akan say hi. Oke. Kayak gitu sistemnya, Bang. Dari mana kita tahu dia bonafit? Iya, sebenarnya dari kita lihat dari akunnya, dan kita itu kita punya skrip untuk ngobrol dan kita ada kriteria. Kriteria apa itu? Jadi misalnya umurnya harus di atas 40 tahun, dia pekerjaannya misalnya harus dokter atau dia pekerjaannya harus apa. Jadi orang random yang ngobrol sama kita, begitu kita tahu pekerjaannya tidak masuk, kita tidak lanjutkan. Kita tuh nggak boleh keluar, dan saat mereka mau menyiksa itu mereka akan setel musik kenceng-kenceng, dan mereka membabi buta pukul orang itu dengan satu orang leader itu bisa pegang 2 setruman, ada 4 orang leader. cuma Mayang pukul-pukul. pernah disetrum? Pernah, Berapa kali? 3 kali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.